Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Melia Rahmawati, lalu ada Intan Nuraini, Aulia Fatimah Rahmadewi, dan Dinda Aulia Darmawan. Oke, baik. Materi pertama tentang pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga akan dijelaskan oleh Intan. Kepadanya saya persilahkan. Pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Keluarga merupakan tempat pertama pertumbuhan anak. Tentu pertumbuhan dan perkembangan perilaku dan kepribadian anak tuh sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan dalam keluarga, terutama pola periode pertama dalam kehidupan sebagai masa pembentukan karakter. Pada masa tersebut, perilaku anggota keluarga tuh sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak dan berimplikasi pada karakter mereka mendatang. Materi kedua yaitu kisah Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim dan putranya beserta seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman Al-Hakim mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang lega dan dapat menerima itu sangatlah sulit, bahkan bisa dibilang sama sekali mungkin tidak bisa terjadi. Apapun yang kita perbuat oleh seseorang akan ada yang selalu mempermasalahkan dan tidak setuju. Sekarang Luqman Al-Hakim itu menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai tersebut. Kemudian ada sekelompok orang aneh yang melihat pemandangan itu dan segera mencaci. Anak itu menuntun keledai, sedangkan orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Kemudian Luqman Al-Hakim pun berkata, "Anakku, coba dengar apa yang mereka katakan." Kini giliran Luqman Al-Hakim yang menuntun keledai dan putranya yang naik di atas keledai kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian di perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok orang. Salah seorangnya pun berkata, "Lihatlah anak kecil yang menaiki keledai, sementara orang tua itu berjalan kaki menuntunnya. Sesungguhnya alangkah buruknya akhlak anak itu." Kemudian Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya kembali, "Anakku, dengarkanlah apa yang mereka katakan." Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu dan terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Seorang dari kelompok itu menyindir, "Dua orang itu menaiki keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu untuk berjalan kaki. Betapa mereka tidak tahu kasihannya pada hewan itu." Kemudian Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku." Tanpa menghiraukan cacian orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan terakhir mereka dengan berjalan kaki, sambil menuntun keledai tersebut. Kemudian hal itu disaksikan oleh satu orang, dan orang itu pun berkata, "Subhanallah, lihatlah dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Betapa bodohnya mereka." Kemudian Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan kepadamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini." Materi ketiga yaitu peran pendidikan Islami dalam pembentukan karakter yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan Islami dalam pembentukan karakter.
Nah, karakter itu merupakan suatu ciri khas kepribadian yang dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, karakter itu bukan semata-mata muncul pada saat kita lahir, tetapi karakter akan tumbuh di dalam diri kita seiring bertambahnya kita dewasa. Nah, karakter itu bisa menjadi sebuah ciri khas yang ada di dalam diri manusia dan juga bisa menjadikan manusia satu dengan lainnya itu berbeda karena mempunyai karakter masing-masing. Nah, dikaitkan dengan pendidikan Islami, tujuan penting dari pendidikan Islami yaitu membentuk watak atau budi pekerti pada manusia yang tampak pada perilaku dan juga cara pandangnya pada kehidupan kesehariannya. Nah, bentuk-bentuk karakter dan moral yang dikembangkan dalam pendidikan Islami itu ada 6. Yang pertama ada hormat, kedua ada bertanggung jawab, ketiga ada kesadaran berwarga negara, keempat ada keadilan dan kejujuran, kelima ada kepedulian, dan keenam ada kepercayaan. Materi keempat yaitu perbedaan pendidikan Islami dengan pendidikan Barat yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang perbedaan pendidikan Barat dengan pendidikan Islami. Nah, Islam dan Barat memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan. Dalam pendidikan Islami ini mempunyai terkandung suatu potensi yang mengacu kepada dua fenomena perkembangan, yaitu yang pertama, potensi psikologis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi sosok pribadi yang berkualitas, bijak, dan menyandang derajat mulia melebihi makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, yaitu potensi perkembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dinamis dan kreatif serta responsif terhadap lingkungan sekitarnya, baik yang alamiah maupun yang istimaiyah, di mana Tuhan menjadi potensi sentral perkembangannya. Nah, kalau di dalam pendidikan Barat, ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan Barat itu dibentuk dari acuan pemikiran falsafah mereka yang dituangkan dalam pemikiran yang bercirikan materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme. Nah, tujuan yang diberikan oleh pendidikan Barat itu ada 3. Yang pertama itu kognitif, yang kedua ada psikomotorik, dan yang ketiga ada afektif. Nah, kognitif ini adalah suatu konsep pembelajaran dari pendidikan Barat yang mana konsep ini lebih menekankan kepada proses belajar otak saja. Nah, kalau psikomotorik ini konsep pendidikan yang dimana konsep ini itu hanya berhubungan dengan kompetensi keterampilan saja. Nah, yang ketiga ini ada afektif, yaitu konsep yang berhubungan dengan etika terhadap makhluk hidup saja. Sekian dari saya. Lalu, materi yang terakhir tentang konsep kepemimpinan dalam Islam yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan Islam. Dalam usaha menyatukan dan memajukan keanekaragaman kehidupan umat Islam, maka kita harus dapat menentukan gambaran macam pemimpin yang bagaimanakah yang akan kita kehendaki. Apakah dia yang tegas atau yang menye-menye gitu, atau yang memang dia galak atau gimana, kita harus bisa menentukan itu semua. Nah, karakteristik kepemimpinan adalah tak terpisahkan dengan keadaan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Hal demikian karena watak kepemimpinan tak terpisahkan dengan tujuan atau organisasi yang ingin dicapai, macam pekerjaan yang dilakukan, sifat dan kemampuan para anggotanya, situasi dan kondisi tempat hidup di mana para pemimpin ini dan para anggota itu berada, dan sebagai misal umpamanya tuh kayak misalkan seorang pemimpin yang gitu bagi rombongan wisatawan dengan seorang pemimpin dalam regu sepak bola gitu, itu kan berbeda. Kalau misalkan untuk regu sepak bola ini berarti kita harus punya keahlian dalam sepak bola, sedangkan berbeda nih dengan pemimpin di dalam regu pariwisata yang emang dia cuma memandu atau kayak mengarahkan, ini kita harus kesini, ini kita harus kesini, seperti itu. Sekian video persembahan dari kelompok 5. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.